Halo teman-teman semuanya, jadi ini kita mau bahas mengenai cara mod bospol dari PLC ke komputer. Gunanya untuk mengetahui apakah PLC kita port atau terminalnya memberikan sinyal ke komputer atau SCADA atau PLC yang ada di ruangan control room. Ini kita buat program sederhana yang bisa on off dan membaca angka. Jadi ini ada pulsa 1 detik SM5, tapi dia rising up. Jadi kalau dia dari off ke on, dianya akan memberi sinyal, satu sinyal nomor satu lah, on, sinyal on. Ini tiap dia memberi sinyal 1 detik, counter akan membaca. Kalau dia mencapai set point 4, maka output C0 akan nyala. Kalau CP0 ini pembacaan counternya udah berapa kali pulsa, ini dia. Jika C0 hidup, maka C1 baru bisa menghitung. Kalau dia set pointnya tercapai 4 detik, baru out C1 bisa on. Out C1 ini kita gunakan untuk mereset C0 dan C1 supaya kembali ke awal lagi perhitungannya. Lalu C0 ini kalau on dia M300 hidup. Jadi pertama dia pulsa 4 detik, dianya channel belum on, berarti M300 mesti off. Begitu dianya tercapai channel on, maka M300 akan on juga selama 4 detik. Karena kalau udah 4 detik kemudian C1 yang hidup, dia akan mereset jadi ke awal lagi. Nah, jadi M300 ini on off selama 4 detik ya waktunya. Oke, ini kita cek aja. Kita masukkan, kita cek PC-nya. Nah, inilah dia. Nah, ini membaca terus sampai angka 8 sebenarnya, tapi kan nolnya nggak dihitung, jadi 0 sampai 7. Nah, ini M300 hidup selama 4 detik dan mati selama 4 detik. Oke, ini udah berfungsi. Jadi kita nanti mau monitor channel C1 dan M300. Oke, ini kita stop monitoring. Ke Modbus Modbus ini kita connection, ini disconnect dulu, di connect. Nah, ini kita cek komnya kom berapa. Nah, ini kita cek di device manager, masih kosong karena belum disambung. Kita sambungkan. Oke, ini oke, jadi kom 4 ya, udah kelihatan kom 4. Ini kita minimize. Ini kom 4 betul 19.200, betul sesuai 8N2. Ini settingan komunikasi PLC HWL. Mungkin PLC lain beda lagi, ini harus disesuaikan ya guys ya. Ini kita oke kan. Ini kita baca channel sama C1 dulu guys. Channel ini tadi sebelumnya udah saya coba, jadi ini udah muncul ya di sini. Ini settingannya seperti ini ya. Nah, ini slab ID, ini PLC addressnya yang deep suite itu di nomor 1. Terus dia read holding register. Nah, ini ya. Ini read holding register, ini membaca angka lah, nilai dia. Terus dia addressnya ini kan 16384. Ini kok bisa dapat angka segini? Tapi sebenarnya tadi kan C0 sampai C1. Jadi guys, ini ada PLC communication address. Nah, ini C ya, counter output coil ini. Nah, ini. Jadi kalau C0 itu dia mulai dari 16384. Kalau C1 berarti ditambah 1, berarti 16385. Oke ya. Jadi ini kita lihat lagi. Ini kan 16384. Ini quantity, ini 2 angka yang kita baca. Baru ini row-nya, ini barisnya 10, ini kita oke kan aja. Oke, ini udah baca ya guys ya. Ini angka-angka di sini ini sebenarnya awalnya kosong, ini bisa kita ganti. Kita ganti aja counter 0, counter 1, counter 1.
Ini bisa tuh, ini untuk memudahkan pembacaan guys. Nah, jadi pembaca udah oke ya. Oke, sekarang kita membaca M300 tadi yang on off. Nah, ini kita ganti di sini. Ini yang on off itu berarti read coil. Ini M300 kita lihat dulu alamatnya guys. Tadi kan ini C, ini yang sekarang M ini. M0 itu 3072. Berarti kalau 300 berarti 300 ditambah 3072. Jadi 3372. Oke, kita baca di sini 3372. Ini quantity sebenarnya satu aja, coba kita buat 5 dulu. Ya terbaca seharusnya yang 3372 aja. Kita apply, jepret. Oke. Ini kita delete. Nah, ini sebenarnya dia M300. Nah, ini dia. Ini 370 awalnya kan, ini 70, 71, 72, 33, 72. Jadi satu ini artinya dia on. Nah, 0 ini off. Ini kalau dihitung pakai stopwatch ini tiap 4 detik dia on off ini guys. Nah, ini kondisi kita udah berhasil ya guys ya, dari PLC ke komputer kita gitu. Jadi ini kalau kita copot kabelnya harus paling 5 tuh USB. Jadi kalau sini ada merah ini artinya ada koneksi yang nggak bagus. Nah, kita masukin lagi. Tetap merah guys. Kalau kita disconnect dulu, kita makan. Nah, ini kalau dikonekkan dia munculin lagi. Kalau kita oke kan, hilangin dia. Nah, begitu hilang, dia di sini pun akan normal lagi. Coba koneksi kita ganti ya. Kita ganti parameternya. Ini jadi taruh 1200. Oke kan. Nah, dia gini guys pesannya, time out error. Jadi itu kalau kita ganti. Jadi kalau di area settingan komunikasi ini kita ganti-ganti, pasti akan error dia. Jadi bagusnya ini kita standarkan sesuai settingan di PLC yang mau kita baca, atau settingan di device sensor seperti voltmeter, water level transmitter. Nah, itu bisa semua yang mendukung RS485 ya. Oke, ini kita okekan. Oke, ini normal. Oke guys ya, begitu aja ya untuk saat ini ya. Semoga ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang sedang ingin koneksi RS485 dari PLC Hewell ke komputer. Oke ya, terima kasih.